Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, mari sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Semoga ilmu yang akan kita pelajari nanti bisa diterima dengan mudah dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah di dunia wal akhirah. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan mempelajari tentang aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga ABC menggunakan aturan sinus. Dan sumber belajar yang akan kita pakai seperti biasa berasal dari LKS dan buku paket dari sekolah. Hari ini kita tidak pretest dan kita juga tidak ada post test, tapi minggu depan pretest dan post test akan berlaku lagi seperti biasanya ya. Oh ya, hari ini sesuai permintaan kalian pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Bu, kapan-kapan belajarnya di luar ruangan dong, Bu. Bu, bosen Bu di kelas, Bu. Bu pingin belajar sambil lihat alam, Bu. Dan hari ini saya realisasikan. Saya harap kalian bisa lebih semangat dan fokus ya belajarnya. Sebelum kita masuk materi, tadi malam sudah dibuka-buka dulu ya, sudah dibaca-baca ya bukunya. Kalau gitu ada yang tahu apa manfaat kita belajar materi hari ini, yaitu aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga ABC. Ada yang tahu? Oh, Tono mau jawab. Gimana? Iya benar. Siapa lagi? Zahra? Ya benar, Zahra. Ada lagi yang mau jawab? Dini? Gimana? Iya benar. Semuanya jawabannya benar. Jadi materi kita hari ini adalah salah satu cabang atau subbab materi dari trigonometri. Dan trigonometri itu sendiri digunakan atau diaplikasikan pada bidang-bidang ilmu yang lain seperti ilmu astronomi, ilmu teknik sipil, teknik kimia, dan lain-lain. Digunakan juga untuk nakhoda dan pilot ketika harus menentukan ini kapal atau pesawat saya. Jika saya ingin ke arah sini dengan jarak sekian, saya harus putar berapa derajat, seperti itu. Langsung saja kita masuk penjelasan. Perhatikan di sini semua ya. Saya punya segitiga ABC dengan sudut A, B, dan C. Dan panjang sisi yang menghadap sudut C adalah sebesar C, yang menghadap sudut A sebesar A, yang menghadap sudut B sebesar B. Saya lambangkan ABC kecil untuk panjang sisinya. Kemudian saya tarik garis tinggi dari sudut A sampai titik sini. Saya beri nama titik D. Karena garis tinggi pasti siku-siku ya, siku-siku. Dan kita misalkan panjang CD ini X, maka panjang DB berarti berapa? Iya, A min X. Kita ke sini sekarang. Sin sudut C. Sin apa rumusnya? Demi ya, sin demi. Depan per miring. Depannya sudut C mana? AD. AD per miringnya. Oh, sin demi miringnya AC. AC. Jadi AD sama dengan AC kali sin sudut C. Perpanjang silang. AC berapa panjangnya? Panjangnya B. Berarti sama dengan B sin sudut C. Kita simpan dulu ini. Kemudian kita ke sin sudut B. Sin sudut B. Sin B. Nih, depannya AD, miringnya AB. AD sama dengan perkalian silang seperti yang di atas. AB kali sin sudut B. AB berapa panjangnya? C. B kali sin sudut B. Dari persamaan pertama dan persamaan kedua kita peroleh, karena ini sama-sama AD, maka artinya sin sudut C sama dengan sin sudut B. Bisa
bisa ditulis seperti ini. B per sin sudut B sama dengan C per sin sudut C. Ini kalau dikali silang artinya sama seperti yang di atas. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Bisa dimengerti ya? Kalau gitu silahkan kalian cari jika garis tingginya dibentuk dari sudut C dan sudut B. Ada yang bisa jawab? Apa kesimpulannya? Sinta, gimana Sinta? B per sin sudut B sama dengan A per sin sudut A. Dari mana bisa dijelaskan? Iya benar. Siapa lagi mau jawab kalau dari sudut yang lainnya? Doni, gimana? Dijelaskan? Iya benar. Jadi dapat Doni, Sinta. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa B per sin sudut B sama dengan C per sin sudut C sama dengan A per sin sudut A. Seperti ini ya. Itulah yang dinamakan aturan sinus. Selanjutnya, perhatikan di sini. Luas segitiga ABC. Apa rumus luas segitiga? Setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya BC kali tingginya AD. Sama dengan setengah BC berapa panjangnya? A dikali AD. Sin sudut B. Sama keterangannya seperti ini. Bisa dipahami ya, langsung saja ditulis AD per AB. AD sama dengan AB kali sin sudut B sama dengan C sin sudut B. Dari persamaan pertama dan persamaan kedua diperoleh luas segitiga ABC sama dengan setengah AD. Ini dari persamaan pertama ya. Kemudian AD kita ganti dengan C sin sudut B sehingga menjadi setengah AC sin sudut B. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bisa dimengerti. Kalau gitu silahkan cari jika garis tingginya dari sudut B dan sudut C. Siapa mau jawab? Reza, gimana Reza? Ya, bisa dijelaskan? Bagus. Siapa lagi mau jawab? Tommy, gimana? Ya? Ya, baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa luas segitiga ABC bisa dicari dengan setengah AB sin sudut C. Kelihatan ya yang belakang? Setengah AB sin sudut C bisa dicari juga dengan setengah BC sin sudut A atau setengah AC sin sudut B, atau bisa juga dicari dengan akar S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Apa S itu? S itu adalah setengah keliling segitiga. Setengah A ditambah B ditambah C. Selanjutnya, kita perhatikan di sini cos sudut C. Cos apa rumusnya? Sami ya. Samping per miring. Sampingnya CD, miringnya AC. CD itu X panjangnya, AC itu B. Sehingga bisa ditulis X sama dengan B dikali cos sudut C, perkalian silang. Kemudian ini pakai rumus Pitagoras. B kuadrat karena sisi miring ya, berarti X kuadrat ditambah AB kuadrat. Kalau kedua ruas sama-sama dikurangi X kuadrat, jadinya AB kuadrat sama dengan B kuadrat dan X kuadrat. Kalau C kuadrat gimana? C kuadrat sama-sama sisi miring, jadi A min E kuadrat ditambah AD kuadrat. C kuadrat sama dengan, ini dikuadratkan, A kuadrat min 2AX plus X kuadrat. AD-nya berapa? AD-nya ini B kuadrat min X kuadrat. X kuadrat dikurangi min X dikurangi X kuadrat sudah 0 ya. Jadi tinggal A kuadrat plus B kuadrat min 2AX. Dari persamaan pertama dan persamaan kedua diperoleh C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AX. Ini dari persamaan kedua.
Kemudian X kita substitusikan ini dari persamaan pertama sehingga menjadi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos sudut C. Ada yang dibingungkan? Oke, semuanya bisa dipahami ya. Kalau gitu silahkan seperti tadi dicari jika berasal dari sudut garis tingginya dari sudut B dan sudut C. Ada yang mau jawab? Siti, gimana Siti? Dijelaskan Siti? Iya benar. Ayo siapa mau jawab lagi? Tini, gimana? Ya? Benar. Jadi dapat disimpulkan bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos sudut A. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos sudut B. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos sudut C. Inilah yang dinamakan aturan kosinus. Kalau gitu silahkan kalian berdiskusi dengan temannya, boleh saling tanya, saling tukar pikiran. Kerjakan latihan soal dari LKS halaman 18. Nanti saya akan keliling sambil mengecek kepahaman kalian. Silahkan dicoba ya. Bagaimana? Bisa? Bisa. Kalau ini gimana? Bisa? Ada yang dibingungkan yang mana? Oh, ini kan karena ini dari segitiga yang ini, jadi dilihatnya di sini. Kalau ini segitiganya ini, makanya depan miringnya ini. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa? Semuanya bisa ya? Bisa. Oke, saya sudah cukup latihan soalnya. Saya sudah juga kurang lebih banyak bisa tahu bagaimana kemampuan kalian, dan saya rasa semuanya sudah banyak yang paham ya. Kalau begitu, adakah soal-soal yang perlu kita bahas, yang soal-soal sulit yang perlu kita bahas bersama? Ada? Oh iya, nanti akan saya kasih PR. Salah satu PR-nya adalah membuktikan rumus ini. Oke, untuk sekarang adakah soal yang perlu dibahas bersama? Selain ini ya, ini nanti akan jadi PR dan akan kita bahas bersama minggu depan. Halaman berapa yang mau ditanyakan? Oh, halaman 49 nomor 5. Ini sebenarnya mudah, cuma mungkin kalian tidak tahu gambarnya, jadi sulit. Jadi maka dari itu kalian harus bisa juga menggambarkan sketsa dari soal itu. Saya bacakan ya. Sebuah kapal berlayar ke timur. Dari pelabuhan, kapal tersebut melihat mercusuar pada arah 60 derajat. Setelah berlayar sejauh 5 km, kapal tersebut melihat mercusuar yang sama pada arah 30 derajat. Tentukan jarak mercusuar dari pelabuhan. Oke, gambarnya seperti ini. Ini pelabuhan ya, ini kapal. Ini pelabuhan. Di sini ada kapal. Di sini mercusuarnya. Ini ya mercusuarnya ya. Dari pelabuhan, ini kapalnya. Ketika masih di pelabuhan melihat mercusuar di sini pada arah 60 derajat.
dulu. Jadi ini ke sini. Ini 60 derajat. Setelah berlayar 5 km, kemudian kapal ini berlayar sejauh 5 km. Anggap saja sampai di sini ya. Sampai di sini kapalnya. Setelah berlayar sejauh 5 km, melihat mercusuar yang sama pada arah 30 derajat. Ini ke sini jadinya 30 derajat. Kemudian pertanyaannya, tentukan jarak mercusuar dari pelabuhan. Kalau sudah gini, kalian bisa tahu ya caranya ya. Iya tahu. Berarti kalian tadi itu kesulitan karena tidak tahu gambar sketsanya. Maka dari itu sering latihan soal biar bisa menentukan gambarnya gimana. Bisa pakai cara apa ini kira-kira? Cara apa? Ini kan 60 derajat, berarti di sini 90 derajat. Salah. Ini dari sini 90 derajat, berarti di sini 30 derajat. Ini 90 derajat. Kemudian yang ini 90 derajat juga. Ini kan segitiga ini ya, kita ambil sini dulu. Ini mercusuarnya tegak lurus, maka dari itu ini 90 derajat. Kemudian dari sudut ininya ini 60. Kalau segini 90 berarti ini 30 derajat. Setelah itu maka artinya ini berapa? Ini berapa berarti? 180 dikurangi 90 dikurangi 30 berarti 60 derajat. Yang penting sudah tahu gambarnya, bisa? Bisa ya? Bisa, oke. Setelah itu saya akan memberikan soal PR untuk kalian. Salah satunya untuk membuktikan rumus ini. Dan soalnya nanti akan saya kasihkan ke ketua kelas. Oke, saya rasa untuk hari ini cukup. Pertemuan depan kita akan bahas satu sub materi lagi. Kemudian akan dilanjutkan dengan review dari materi awal sampai materi akhir. Kemudian pertemuan selanjutnya kita akan ulangan harian, dan bagi yang nilainya di bawah 75 akan diadakan remedial ya. Saya harap untuk pertemuan selanjutnya silahkan dibaca dulu materinya ya, disiapkan, dan jangan lupa pretest dan post-test akan berlaku kembali seperti biasanya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Semoga ilmunya bermanfaat. Silakan kembali ke kelasnya masing-masing. Hati-hati ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.